Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas akuntansi 2B, kelompok 2, akan menjelaskan mengenai tema dari hukum pajak. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Saya Anggreni Cici Wulandari. Dan saya Melinia Junita. Nama saya Sinta Dewi Purnamasari. Nama saya Indrawati Sejati. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hukum pajak, ciri-ciri dan fungsi. Yang pertama, pengertian dari hukum pajak. Hukum pajak merupakan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak atau rakyat. Pemerintah sebagai pemungut pajak, sedangkan wajib pajak atau rakyat sebagai pembayar pajak. Selanjutnya ada ciri-ciri dari pajak. Ciri yang pertama yaitu pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya, seseorang berkewajiban untuk membayar pajak. Ciri-ciri yang kedua yaitu pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Artinya, jika ada seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak, maka dia akan mendapatkan ancaman sanksi administratif atau hukuman secara pidana. Ciri-ciri yang ketiga yaitu berdasarkan undang-undang, artinya pajak sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu ciri-ciri yang keempat yaitu warga negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Artinya di sini, jika mereka sudah membayar pajak dengan yang ditetapkan, mereka tidak akan mendapatkan manfaat secara langsung. Yang mereka dapatkan berupa fasilitas pelayanan kesehatan gratis, beasiswa gratis untuk anak-anak Anda, dan perbaikan jalan di daerah Anda. Setelah ciri-ciri dari hukum pajak, kita akan membahas mengenai fungsi dari pajak. Fungsi pajak yang pertama yaitu ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran. Dalam fungsi anggaran ini, pajak digunakan untuk sumber pemasukan keuangan negara. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk mengatur kebijakan negara, seperti dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu ada fungsi pemerataan. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Fungsi ini digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara, seperti mengatasi inflasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis pajak. 1. Berdasarkan sifat, pajak subjektif dan pajak objektif. 2. Berdasarkan golongan, pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan ketetapan yang dibuat oleh kantor pajak. Contoh PBB dan pajak penghasilan. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contoh PPNBM. 3. Berdasarkan pemungut, pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut pemuda tingkat 2 maupun pemuda tingkat 1. Contoh pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak kendaraan bermotor. Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP. Contoh PPN, pajak penghasilan, PPH, PPNBM, bea materai,
PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. Terima kasih. Macam-macam hukum pajak. 1. Hukum pajak formal, yaitu hukum yang menentukan wajib pajak untuk mengadakan pembukuan serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal, yaitu pajak formal adalah tata cara perpajakan. Yang kedua, hukum pajak material. Hukum pajak membuat tentang ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak, objek pajak, siapa yang akan dikenakan pajak, subjek pajak, dan siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta berapa jumlah yang harus dibayar tarif pajak. Tarif pajak ada 4, yaitu yang pertama, tarif progresif. Tarif progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua, tarif degresif, yaitu kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang presentasinya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan pengenaan pajak tinggi. Ketiga, tarif proporsional. Tarif persentase tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Yang keempat atau yang terakhir, tarif regresif. Tarif regresif yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pemungutan pajak, guys. Di Indonesia ada 3 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Self Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayar. Contohnya ada pajak PPN dan pajak PPh. Yang kedua ada sistem Official Assessment System, merupakan wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru setelah keluarnya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Dan yang ketiga ada Withholding Assessment System, merupakan besarnya pajak yang dihitung oleh pihak ketiga dan bukan wajib pajak. Contohnya seperti pemotongan penghasilan gaji karyawan. Oke guys, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan hukum pajak di Indonesia. Sebelum itu, kita harus mengenal atau mengetahui dulu sistem hukum pajak di Indonesia. Hukum pajak di Indonesia sistemnya yaitu mengenal hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur antara pemerintah dengan rakyatnya. Contoh hukum tata usaha atau administrasi dan hukum pajak. Dengan demikian, kedudukan hukum pajak di Indonesia sama dengan hukum publik. Terima kasih, itu adalah materi dari kelas akuntansi 2B kelompok 2 mengenai tema dari hukum pajak. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin mengakhiri. Sebelum itu, maafkan jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.